أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jemaah masjid? Semuanya sehat? Mudah-mudahan terus sehat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah masuk ke bulan yang baru, yakni bulan Zulhijjah. Jadi sudah mulai dari tanggal 1. Dari malam semalam sudah masuknya tanggal baru, maka tanggal 1 sampai tanggal 9 nanti, maka adalah waktu yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, kan? Wal fajr walayalin ashar. Nah, demi waktu fajar dan demi yang 10. Maka ulama membahas 10 itu apa yang dimaksudkan oleh Allah yang 10 itu. Maka 10 itu adalah mengikut pendapat yang kuat mengatakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka tarafnya sama, setara dengan 10 malam terakhir Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan. Fadilatnya lebih kurang sama besarnya pahala. Maka jangan sia-siakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mulai dari hari ini. Yang nak puasa silakan, yang nak beramal soleh yang lain silakan. Sampai tanggal 10 dan dilanjutkan dengan hari tasyrik 11, 12 dan 13, yakni hari di mana kita mengadakan ibadah kurban, ditambah lagi dengan hari kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyakkan bertakbir. Takbirnya boleh mulai dari tanggal 9 Zulhijjah subuh sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Itu waktu anda boleh bertakbir. Maka saya minta kepada imam, siapa-siapa yang jadi imam solat berjamaah, ba'da solat tak usah wirib, langsung takbir. Takbir tutup dengan doa. Faham dong? Boleh? InsyaAllah ya. Jadi pesanan saya untuk takmirnya, siapa-siapa yang jadi imam tak usah wirib, terus takbir, selesai takbir tutup dengan doa. Faham dong? Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan kitab Adabul Mufrad kita. Minggu kemarin kita bercerita panjang lebar tentang hadis yang ke 118, kan? Tentang dua sahabat besar, yakni sahabat yang bernama, siapa yang kemarin kita bahas lama tu? Salman Al-Farisi bersama dengan Huzaifah ibnu Yaman. Dua sahabat besar Nabi SAW yang mana mereka berdua ada perselisihan pendapat, kan? Perselisihan pendapat tentang hadis Nabi SAW. Dua-dua berkata yang benar. Nah, apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah tersebut? Apa pengajarannya? Kemarin kan baru cerita tentang kisah mereka. Apa pengajarannya? Diam? Tak tahu pengajarannya? Maksudnya apa kan kisahnya? Huzaifah menyampaikan hadis Nabi SAW kepada sahabat satu kelompok. Ketika menyampaikan itu, Huzaifah mengatakan Nabi pernah dalam keadaan marah, memarahi ataupun mencela, memaki satu kumpulan kaum muslimin, seseorang ataupun satu suku. Kan Nabi pernah memarahi, mencela, memaki, kan, sahabat tersebut. Maka para sahabat yang lain merasa hairan, Nabi seorang yang tidak melakukan demikian. Faham tak? Tidak sekali-kali akan marah sampai mencaci maki orang lain
ataupun mencela orang lain. Apakah Huzaifah ini berkata yang benar apa tidak? Maka Huzaifah bersumpah. Itu adalah Nabi pernah sampaikan, aku saksi. Terus beliau pun kata, maka sahabat-sahabat yang lain ini pun berjumpa dengan Salman Al-Farisi, sahabat yang lain, bertanyakan tentang berita tersebut, benar apa tidak. Maka Salman mengatakan, Huzaifah lebih tahu apa yang dia ucapkan. Maka sahabat-sahabat lain pun kata, ya Huzaifah, Salman ini kami tanyakan pada Salman, beliau tidak membenarkan, malah beliau tidak menolak tentang apa yang kau katakan. Langsung Huzaifah berjumpa dengan Salman. Wahai Salman, kenapa engkau tidak membela aku, tidak mengatakan Nabi memang berkata demikian? Maka langsung dijawab oleh Salman, wahai Huzaifah, hentikan ataupun aku laporkan kepada Umar Al-Khattab. Kenapa? Umar waktu itu adalah Khalifatul Mukminin. Jadi ketika itu menjadi khalifah. Maka langsung aku laporkan kepada Umar. Langsung Salman katakan, apa kata Salman? Nabi pernah bersabda bahawa aku ini anak Adam. Siapa daripada umatku yang pernah aku laknat, pernah aku marah, pernah aku cela, itu sebenarnya bukan kerana memang sifat Nabi, tapi Nabi dalam keadaan marah. Nabi juga seorang manusia. Maka tapi perbedaannya nanti di akhirat itu akan menjadi seperti solawat. Maksudnya suatu doa Nabi kepada kaum tersebut. Nabi akan pindahkan ia menjadi suatu kebaikan. Nabi yang marahi orang lain, itu akan bertukar menjadi suatu kebaikan untuknya di akhirat. Faham tom? Maka apa intibati ceritanya? Apa pengajarannya? Jangan mencaci. Apa pengajaran ceritanya? Bukan tidak boleh marah. Ketika mendapat suatu berita, selidiki berita tersebut terlebih dahulu. Faham dong? Ataupun ketika kita dapat suatu berita, walaupun berita itu bukan fitnah, walaupun berita itu memang benar sekalipun, tapi ada istilahnya kan, filter. Apa filter? Saring dulu, macam antum saring kopi kan? Saring yang mana harus kita sampaikan, yang mana tidak harus kita sampaikan, walaupun itu berita yang benar. Faham dong? Antum lihat untuk kemaslahatan umumnya ada bawa kebaikan apa tidak? Untuk kebaikan untuk semua orang apa tidak berita itu? Kalau bawa kebaikan, maka boleh antum sampaikan. Tapi kalau berita itu boleh bawa kepada salah faham, boleh bawa kepada perselisihan, maka lebih baik jangan disampaikan. Itu pengajaran kisah Salman dengan Huzaifah. Walaupun Huzaifah berkata yang benar, tapi cerita ini boleh membawa kepada perselisihan antara kaum muslimin. Oh, ini adalah kaum yang dilaknat oleh Nabi SAW. Di antara muslimin pun boleh berlaku perselisihan, kan? Maka untuk menghindari itu, maka Salman kata jangan sampaikan. Faham dong? Tapi di zaman kita sekarang ini, antum ketika menerima suatu berita, apa yang antum buat? Langsung antum klik forward, share, kan? Walhal belum lagi antum tahu kebenaran berita tersebut. Faham dong? Kan? Belum lagi kita cerita tentang berita hoax, berita yang palsu, kan? Makanya dalam Quran itu ada adab ketika antum menerima berita, kan? Surah Al-Hujurat. Boleh buka Quran? Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 6. Apa dia? Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat yang ke-6. Surah ke-49 ayat yang ke-6. Bacakan. Al-Hujurat ayat 6. Maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mendengarkan tahu karena kebodohan atau kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Baik, jadi ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik, yang membawa berita, maka apa kalimatnya? Fatabayyanu. Kan kalimat bahasa Indonesia
tabayyun kan, kalimatnya daripada bahasa Arab fatabayyanu, selidiki kan, ataupun siasat ataupun cross check, faham dong, sebelum antum menyampaikan kebenarannya kepada orang lain. Kalau tidak kita akan menyesal. Kenapa tadi? Kalau itu cerita yang benar, maka boleh jadi itu kita membuka aib orang. Jadi gibah. Jadi gibah. Berdosa apa tidak gibah? Berdosa. Antum buka aib orang lain, itu dah berdosa besar. Ataupun kalau itu tidak benar, ya berita itu akan menjadi fitnah, malah lebih besar dosanya. Faham tak? Menyampaikan sesuatu berita yang tidak ada kebenarannya, fitnah, maka itu pun berdosa besar. Maka hati-hati ketika antum di alam sekarang ni lah, masa sekarang, di zaman sekarang ini, hati-hati zaman informasi ini. Selidiki dulu, cross check, faham tak? Filter, faham tak? Maka hati-hati dengan apa ni? Ibu jari apa? Jempol. Ini banyak dosanya daripada mulut kita. Zaman sekarang, zaman informasi ini, zaman ini mulut tidak berbicara, yang berbicara jempol. Betul tak betul? So apa saya katakan jempol? Antum? Yes. Nah, jari ini banyak ketik, share, like semuanya kan. Bisa jadi dia share komen-komen yang tak benar, ataupun memaki orang lain dalam grup kan, berhujah atau menghujat orang lain, faham tak? Merasa dia yang paling benar dalam perdebatan, faham tak? Contoh dalam grup ni kata ini tak benar, langsung antum pun sibuk cari dalilnya kan, antum nak sibuk nak membenarkan kata antum, faham tak? Benar apa tidak antum buat semua ini? Betul. Betul, ramai di kalangan kita yang seperti itu, faham tak? Ketika terpancing emosinya, dalam grup WA macam-macam yang dibuat, maka saya katakan dosa ini lebih banyak daripada mulut. Makanya benar firman Allah surah Yasin. Apa surah Yasin? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Kami akan buat ini jari tangan mereka ini menjadi saksi, akan berbicara, ya Allah, tangan ini, jari ini digunakan untuk share benda yang tak benar, untuk melihat mencaci maki orang. Dan jari ini akan berbicara depan Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kita akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Mulut tutup dengan serapat-rapatnya. Faham tak? Maka hati-hati ketika menyampaikan berita. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Masih dalam hadis yang ke-118, bab 118, hadis 235. Daripada Ibnu Abbas, Umar berkata, ajaklah kami pulang ke kampung halaman. Kami pun pulang, dan aku bersama dengan Ubay bin Ka'ab berjalan di baris yang paling belakang. Sementara awan ikut bergerak, maka Ubay berkata, ya Allah, hindarlah kami daripada gangguannya. Lalu kami berhasil menyusul mereka, dan unta-unta mereka pun telah basah kuyup. Maka mereka berkata, kalian tidak mengalami apa yang kami alami, yakni kehujanan. Aku menjawab, ia berdoa kepada Allah untuk menghindarkan kami daripada gangguan hujan. Maka Umar berkata, kenapa kalian tidak menyertakan kami dalam doa kalian? Jadi sahabat ni suatu hari pulang kampung. Ada sahabat besar Umar Al-Khattab, ada Ibnu Abbas kan, ada Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab bersama dengan Ibnu Abbas sama-sama berjalan. Di belakang ada Umar Al-Khattab dan rombongannya. Jadi rombongan awal ni ketika nampak awan yang mendung, langsung sahabat Ubay bin Ka'ab berdoa minta perlindungan Allah. Ternyata barisan depan ini dah sampai ke tempat destinasi tanpa basah kuyup, tanpa hujan. Tapi barisan yang belakang basah kuyup, hujan. Maka bila kehujanan langsung apa kata Umar? Kan? Kalian kenapa tak hujan ni? Tak terkena hujan. Oh, Ubay bin Ka'ab telah doakan kami. Langsung Umar pun berkata, kenapa kalian tidak menyertakan kami dalam
doa. Ini menunjukkan para sahabat ini saling merendah hati mereka sesama mereka. Sebenarnya kita tahu di antara semua sahabat yang tinggi makamnya siapa? Umar. Paham tak? Seharusnya siapa katakan? Sahabat kan? Ya Umar, tolong doakan kami. Tapi Umar pula minta doa daripada sahabat yang lain. Ini menunjukkan kerendahan hati para sahabat antara mereka. Tidak ada yang kata aku yang lebih senior, aku yang lebih tua, tak ada. Saling menyintai, saling menghormati. Dan di sini juga pengajaran kita dapat ketika nampak awan yang mendung. Kita pernah bahas dulu kan? Baca doa. Apa doa ni? Masih ingat? Saya pernah ajarkan dulu, masih ingat? Nampak awan mendung, kan? Awan gelap. Nabi SAW akan merasa cemas, akan rasa takut, akan rasa khawatir setiap kali melihat awan yang mendung di langit. Langsung Nabi akan berdoa. Apa doanya? Ni ilmu yang aku ajar ni tak masuk nampaknya. Apa doanya? Allahumma lakasumtu pula dia. Kenapa tak Allahumma barik lana fima razaqtana langsung. Apa doanya? Allahumma ini. Ingat ni. Kalau doa turun hujan apa? Itu Allahumma shayban nafian. Itu semua tahu kan? Allahumma shayban hanian pun boleh. Kalau hujan lebat? Allahumma lupa lagi semua. Aduh. Allah, balik cek ilmu yang saya ajarkan dulu. Saya cuma sampai ke satu, ingat waktu mendung Nabi sering baca, ataupun angin yang kencang ataupun awan yang mendung, Nabi baca Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Masih ingat? Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada keburukannya. Syarriha. Apa keburukan? Keburukan awan yang mendung ataupun angin yang kencang. Itu yang kita baca setiap kali nampak awan yang mendung ataupun angin yang kuat. Baca doa Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Min syarriha. Ingat tu. Kan kalimatnya pendek. Boleh ya? Terus, baik, lanjut. Hadis yang berikutnya, bab 119. Hadis 119 bab keluar ke ladang. Keluar ke ladang. Baik. Daripada Ummu Musa, ia berkata, aku mendengar daripada Ali, semoga Allah melimpahkan selawat ke atasnya, berkata, Nabi menyuruh Abdullah ibnu Mas'ud memanjat pohon untuk memetik sesuatu darinya. Para sahabat pun melihat betis Abdullah dan mereka pun tertawa kerana kedua betisnya itu kecil. Maka Rasulullah SAW bersabda, kenapa kalian ketawa? Sungguh kaki Abdullah itu di atas mizan lebih berat daripada gunung Uhud. Hadis sahih. Jadi ini lagi kisah seorang sahabat yang terkenal. Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud al-Muhajir al-Makki. Jadi beliau ni adalah seorang muhajirin, seorang yang awal-awal memeluk Islam. Di antara sahabat yang disebut as-sabiqun awwalun. Ingat, ada 4 sahabat yang menggunakan gelar Abdullah. 4 sahabat besar masyhur dengan kalimat Abdullah. Abdullah bin apa? Ada 4 yang masyhur. Siapa? Satu, Abdullah ibnu Mas'ud. Terus Abdullah ibnu Abbas, betul? Terus Abdullah ibnu Umar dan Abdullah. Ini kurang tahu sahabat. 4 sahabat yang masyhur dengan nama Abdullah. Ingat nih, satu Abdullah ibnu Mas'ud, terus Abdullah ibnu Abbas. Siapa Abdullah ibnu Abbas? Sepupu Nabi SAW. Yani bapa saudaranya bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas, bapaknya Abbas, maka anaknya Abdullah ibnu Abbas, kan? Sepupu Nabi. Kalau Abdullah adalah apa? Kalau Abbas adalah bapa saudara Nabi, apa bapa saudara? Paman Nabi, maka anaknya otomatis sepupu Nabi SAW, yakni Abdullah ibnu Abbas. Terus satu lagi sahabat yang masyhur, Abdullah ibnu Umar. Siapa Abdullah ibnu Umar? Anak Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat yang hebat juga. Terus yang satu lagi Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu
Zubair. Siapa Zubair? Zubair, bapaknya Zubair bin Al-Awwam, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah oleh Nabi SAW. Maka 4 sahabat ini masyhur. Salah seorangnya Abdullah ibnu Abbas. Siapa Abdullah ibnu Abbas ni? Nah, beliau ini sebelum masuk Islam, beliau ini tinggal datang bekerja, tak salah saya satu daerah, beliau ini kampung asalnya Huzdali. Dari situ datang ke Mekah untuk bekerja, cari nafkah. Maka beliau pun diberi tugas mengembala kambing. Ini awal-awal Islam. Nah, waktu itu pernah beliau ketika sedang mengembala kambing, datang 2 orang laki-laki ke tempat beliau mengembala kambing. Ternyata 2 orang laki-laki itu adalah Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar, yang mana mereka ini dalam perjalanan yang jauh, kan, penat, letih, sampai kepada Abdullah ibn Mas'ud. Waktu itu masih kecil, katanya, aku masih lagi usia belia, masih anak muda, masih usia remaja kan, usia belasan tahun lah. Nah, waktu itu datang tengah mengembala kambing, datang Nabi bersama dengan Abu Bakar dalam keadaan penat, letih. Langsung Abu Bakar nanya, fulan, boleh apa tidak berikan kami susu kambing? Berikan kami susu kambing. Kami ini capek, kami ini penat. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, lihat, walaupun dia belum masuk Islam, beliau seorang yang jujur, seorang yang amanah. Apa katanya? Maaf, saya cuma tugas saya mengembala kambing. Saya tidak mempunyai izin untuk memberikan susu kepada anda. Ini kambing milik majikan saya. Saya tak dapat berikannya. Maaf. Ditolak oleh siapa? Abdullah ibn Mas'ud. Maka langsung Nabi SAW menjawab, fulan, ada apa tidak anak kambing betina? Anak kambing betina yang belum dikawinkan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ada tuan. Maka bawakan. Masih kecil, belum lagi dinikahkan, diberi, masih kurus kecil kan. Terus Nabi pun sentuh perut kambing itu. Langsung Nabi baca satu kalimat, kan? Kalimat yang Nabi baca, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung perutnya itu lagi besar. Langsung Abu Bakar pun memerah susu dari kambing tersebut. Abdullah bin Mas'ud yang melihat langsung merasa terkejut, merasa hairan. Lepas Nabi dan Abu Bakar minum, kan? Terus Nabi pun sentuh lagi perut itu, langsung Nabi kata, kempislah. Langsung ia pun kembali seperti asal. Nah, dari situ Abdullah bin Mas'ud merasa, nah, ada sesuatu dengan orang ini nih, orang spesial nih. Apa kalimat yang diajar orang ni sampai boleh berjadi begitu? Maka setelah itu jumpa Nabi SAW, langsung memeluk agama Islam. Dia kata, ya Rasulullah, tolong ajarkan saya kalimat yang engkau ajarkan, yang engkau bacakan ketika memerah susu kambing itu, sebelum susu. Apa yang kau baca? Nabi kata, aku baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus Nabi pun jawab, apa kata? Kau ni anak yang cerdas. Maka waktu itu Nabi mengajarkan kepada aku surah dalam Al-Quran, dan aku berjaya menghafal 70 surah langsung dalam sekali perjumpaan dengan Nabi SAW. Jadi sahabat Abdullah bin Mas'ud seorang yang sangat cerdas. Maka dia itu alim dalam bidang mana? Bidang Al-Quran. Beliau ni hebat dalam Al-Quran. Dan apa tugas beliau ketika dah masuk Islam? Nah, tugas beliau adalah menjadi khadam Nabi SAW. Jadi khadam, pembantu Nabi, yang bawa yang bawa siwak Nabi, yang bawa tongkat Nabi, yang bawa selendang Nabi, yang membawa sendal Nabi SAW adalah semuanya Abdullah ibnu Mas'ud. Seorang pembantu dan satu-satunya sahabat yang mana diizinkan masuk ke rumah Nabi tanpa perlu minta izin. Jadi Nabi sampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, kau boleh masuk ke rumah aku dan kau boleh mendengar apapun yang dibicarakan dalam rumah aku ketika tirai ini dibuka. Jadi kau tak perlu minta izin. Faham dong? Kalau macam kita nak pergi rumah orang kan, Assalamualaikum, harus minta izin dulu. Kalau tidak diizinkan harus pulang. Tapi tidak, Abdullah bin Mas'ud boleh masuk ke rumah Nabi SAW tanpa izin. Sebab apa? Nabi sudah memberi izin lebih awal. Jadi beliau ini tinggal tidak bersama dengan Nabi, keluar masuk rumah Nabi SAW. Setiap kali pergi majlis, bila Nabi lepaskan sendalnya, langsung dia ambil sendalnya, dia letakkan dalam lengan.
lengan baju dijaga. Nah, ini hebatnya Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, seorang yang hebat dalam Quran. Jadi adalah salah satu sahabat yang hebat dalam Quran, bacaan Quran, hafalan Quran, selain Ubay bin Ka'ab, Abdullah ibnu Mas'ud. Baik, apa kekurangan Abdullah bin Mas'ud ni? Satu saja kekurangannya, orangnya dari segi penampilan, orang yang nampak tidaklah sahabat-sahabat yang handsome, bukan. Beliau adalah termasuk sahabat-sahabat yang biasa-biasa sahaja rupa mereka, dan beliau ada satu kekurangan, betisnya kecil. Boleh bayangkan. Jadi orang Arab ni bangga kalau nampak betis, harus betis yang besar tu, nampak orang yang gagah. Seperti itu karena orang-orang Arab gitu. Jadi ketika mana suatu hari Nabi nak bersiwak, tidak mempunyai siwak, Nabi minta Abdullah bin Mas'ud panjat pohon siwak untuk ambilkan rantingnya, dahannya, untuk dijadikan kayu siwak. Ketika naik Abdullah bin Mas'ud, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang, maka tersingkaplah kain sarung Abdullah bin Mas'ud, maka ternampak dua betis yang kecil. Langsung para sahabat yang duduk ketawa. Nabi langsung kata, kenapa kalian ketawa? Ya Rasulullah, ni betis kecil, sampai ditiup angin boleh terbang nih, kan? Langsung berkata demikian, langsung Nabi pun marah. Ni betis dia kecil, tapi kalau diletak di timbangan mizan, lebih berat timbangannya daripada kalian semua, daripada gunung Uhud. Nabi beri perumpamaan, kalau letak gunung Uhud di atas mizan, timbangan di akhirat, dan letakkan betis Abdullah bin Mas'ud, ternyata betisnya lebih berat daripada gunung Uhud. Kenapa boleh demikian? Walaupun betisnya kecil, tapi betisnya digunakan untuk beribadah, qiyamul lail, berjalan atas dakwah, faham tak? Berjihad, faham tak? Maka betisnya itu walaupun kecil dari zahir, tapi lebih berat dari segi tersiratnya, faham tak? Faham tak? Jadi ini tentang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Maka apa pengajarannya? Jangan mentertawakan orang lain dalam fisik. Kan ada bahasa Inggrisnya, body shaming. Betul, Bu? Body shaming. Zaman sekarang apa body shaming? Bukan, body shaming. Kita memalukan dia dengan rupa dia. Dengan zaman sekarang banyak berlaku tu. Antum mentertawakan dia, mempermalukan dia kerana fisiknya begitu. Ada? Apa? Body shaming ya, bahasa Inggrisnya body shaming. Antum mentertawakan dia, mempermalukan dia kerana fisik. Sangat gemuk ni, antum kata, oh ni giant, contoh. Macam nampak seperti gorila, antum memperli dia, menghina dia. Ini yang berlaku, dah berlaku di zaman Nabi SAW, berlaku kepada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Tapi Nabi larang, jangan mentertawakan fisik orang lain. Faham tak? Bila nampak banyak badannya berbulu, kan? Oh, ni orang hutan ni, contoh. Nampak macam monyet. Pernah zaman saya sekolah sama di Malaysia, sama teman-teman saya sekolah, badan kan berbulu, kan ya? Berbulu kan? Bulu, so ialah orang Nusantara kan tidak banyak bulunya, kan? Berbanding orang Arab, orang India kan, bulunya ada. Maka teman-teman saya sekolah, monyet nih, contoh kan? Menghina begitu. Faham tak? Oh, si hitam. Oh, si gelap. Nah, itu adalah suatu perlakuan yang tidak baik dalam Islam. Tidak boleh kita lakukan demikian. Fahim dong? Fahim dong? Mungkin dari segi zahir rupanya tidak baik, tapi di sisi Allah dialah yang paling mulia. Fahim dong? Fahim dong? Fahim dong? Jadi apa guna wajah yang tampan, wajah yang cantik, tapi hatinya jelas kan? Walaupun wajahnya tidak seberapa, tidak cantik, tapi kalau hatinya bersih, qalbun salim, kan? Hati yang selamat, hati yang bersih, itu yang lebih Allah sukai. Fahim dong? Baik, lanjutkan. Hadis 120, bab, ini penting. Bab seorang muslim, hadis bab ke 120, bab seorang muslim adalah cermin bagi saudaranya. Bab apa tadi? Seorang muslim adalah cermin untuk saudaranya.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mar'atul mu'min. Mir'atul mu'min. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin, seorang muslim itu adalah cermin bagi muslim yang lain. Lihat hadisnya pun, hadisnya sangat-sangat ringkas tapi sangat-sangat padat maknanya. Apa maknanya? Seorang muslim adalah cermin bagi muslim yang lain. Apa maksudnya? Lihat. Kenapa Nabi mengisyaratkan maknanya sebagai muslim? Apa cermin? Kenapa Nabi menggambarkan, beri perbandingan, perumpamaan cermin? Yes, bersaudara. Kenapa diberi istilah cermin? Seorang muslim cermin bagi mukmin yang lain. Apa fungsi cermin? Untuk ibu lebih tahu. Apa tujuan cermin? Cermin ni untuk apa, Bu? Untuk melihat diri kita. Baik, kalau orang tu cantik, nampak apa tidak di cermin? Nampak. Tapi kalau kita ada sedikit jerawat di muka, nampak apa tidak di cermin? Nampak. Dan apa cermin tu buat kalau nampak kekurangan dalam diri kita? Tak. Cermin tu buat apa? Kalau nampak wajah kita ni ada kekurangannya, cermin tu buat apa? Ada buat apa-apa? Diam, kan? Sama juga dengan antum, ketika antum menampak kekurangan muslim yang lain, diam, tidak. Cermin memang tak ngomong. Sama juga ibaratnya seorang muslim itu dia melihat kekurangan sahabatnya, kekurangan muslim yang lain, dia tidak menghina, tidak memperbesarkan, tidak mempermalukan depan orang lain, tapi dia akan membantu untuk memperbaiki kekurangan seseorang. Faham tak? Itu tujuan cermin. Faham tak? Kenapa cermin? Cermin itu fungsinya memang untuk melihat. Dari situ antum lihat, sahabat antum melihat semua kebaikan kita, dia akan lihat. Terus bila nampak kekurangan kita, dia akan sampaikan kepada kita, tapi bukan depan orang, tapi face to face, dengan bertentang empat mata. Itu seperti itu, faham tak? Maksudnya apa? Kita melihat saudara kita yang ada kekurangan, kita berdiam diri, tapi dalam waktu yang sama membantunya memperbaiki, tidak menghebohkan, minta membesarkan ataupun tidak menghina, tidak merendahkan sahabat tersebut. Faham tak? Kan? Maka seperti cermin, dia tidak membohongi kita. Faham tak? Seperti itu kan? Cermin, apa yang ada pada kita ditunjukkan. Ada dia nampak, contoh rupa kita tak baik, langsung ditunjukkan rupa yang baik. Ada? Tak ada. Mungkin dalam filem Cinderella ke apa kan? Filem Snow White ke? Ada. Tapi kalau wajah kita jelek, itu yang akan ditampakkan di cermin. Kalau wajah kita baik, itu yang tunjukkan dalam cermin. Cermin itu tidak berbohong. Yang bohongnya, yang marahnya antum lah bila nampak kekurangan. Ada sampai yang pecahkan cermin. Kenapa muka aku jelek ni? Itu antum yang emosional. Faham tak? Maka tugas seorang muslim yang lain adalah saling menasihati. Jelas? Saling menasihati. Nah, bila nampak aib seorang teman, maka dia diam seperti cermin. Tidak menyampaikan depan orang, kan? Dan dia akan bercerita saat engkau berada di depannya. Faham tak? Salah cermin kan? Dia akan tunjukkan rupa kayak kita, kelebihan kita saat kita berada depan cermin. Bila kita tidak berada depan cermin, nampak apa tidak? Tidak akan nampak apa-apa. Seperti itu Nabi beri perumpamaan bahawa seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti cermin, saling nasihati, saling memperbaiki antara satu sama lain. Jelas? Jangan ada apa bahasa sini? Bukan dusta, jangan ada kebohongan antara kita pula. Jangan saling bukan ngejek. Bahasa ini bukan celak.
Kita merasa iri, betul. Iri, dengki, kecemburuan dengan muslim yang lain. Kalau dia diberi nikmat oleh Allah, alhamdulillah, kita pun bersyukur kepada Allah. Tapi bila Allah berikan dia musibah, kita pun merasa sedih. Jangan pula kita senang. Kan? Pada muka kau ni. Jangan pula kita merasa senang ketika sahabat kita ditimpa musibah. Kalau diberi nikmat, jangan pula kita merasa sedih. Kenapa aku tak dapat, dia dapat. Itu tidak ada dalam istilah dalam Islam. Saling kita ini bersaudara. Fahim tom? Wala apapun fahaman kita. Itu yang saya sering kata. Fahaman apapun lah. Nak kata dia salaf ke, dia ni NU ke, Muhammadiyah ke, tetap semua itu adalah hamba Allah. Tetap dia menyembah Allah. Kiblatnya sama. Faham tak? Solat dia pun tetap sama, 2 rakaat subuh. Tak ada pula dia solat 3 rakaat. Kalau dia solat 3 rakaat subuh baru kita kata ni sesat orang ni. Faham tak? Selama dia masih bersama dengan kita dalam hal-hal yang akidahnya masih sama, maka tidak ada masalah. Dia tetap saudara. Faham tak? Jangan ada kedengkian. Maka saya suka surah Al-Hasyr ayat 10. Doa yang sering dibaca. Saya minta yang kita ni pun baca doa ni, amalkan doa ni. Imam pun baca tadi. Bukan Imam, Pak Yusuf baca juga tadi. Apa doanya? Surah Al-Hasyr ayat 10. Antum ingat doanya? Tahu doanya? Al-Hasyr. Surah ke-59 ayat 10. Baca kan? Semua tahu doanya kan? Al-Hasyr ayat 10. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kebencian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Pengampun. Apa doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jangan dalam diri kami ada kedengkian sesama kaum yang beriman. Ini doa yang anda boleh amalkan supaya tidak ada rasa cemburu, dengki sesama kita. Perbaiki, banyakkan baca doa ini supaya saling antara kita tidak ada rasa dengki. Kita saling menasihati. Sebab Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, wa zakkir fa innaz zikra, kan? Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu mendatangkan manfaat. Faham dong? Wa zakkir fa innaz zikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah engkau memberi peringatan, sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman. Faham dong? Baik, ada pertanyaan? Ada, Bapak Azan. Mana Pak minggu kemarin? Tak nampak? Sudah sehat sekarang? Alhamdulillah, baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham tentang memberitakan atau mendengar berita. Sesuatu berita? Kabar. Baik. Dalam fikih itu merupakan Aib seseorang. Betul. Lalu? Kalau hubungannya berita atau kabar itu yang sifatnya ada hubungan dengan agama atau dengan bangsa atau dengan secara khusus dengan keluarga, itu kan sifatnya bisa membahayakan, membahayakan iman kita atau agama kita atau negara kita atau keluarga kita. Maka itu tidak boleh dikatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Satu saja. Oh, satu saja nih. Oh Allah. Baik. Memang kita dalam Islam tidak boleh membuka aib seseorang, kan? Seseorang. Memang Allah menjaga aib kita, menutupi aib kita.
Tapi lihat dalam keadaan yang mana. Kalau itu berkaitan dengan masyarakat, kemaslahatan umum, kan? Kalau seseorang itu melakukan kesalahan yang besar, contoh orang ini mencuri ataupun menipu orang lain, kan? Nah, supaya tidak ada yang menjadi kurban yang lain, maka boleh antum buka aib dia. Ya, sama juga ketika kita ditangkap polisi, kita laporkan seseorang, takkanlah antum tak akan buat laporan, paham tak? Ketika berkaitan dengan hal-hal yang besar, berkaitan dengan kemaslahatan umum. Tapi kalau itu pribadi, hal personal, itu tidak perlu kita buka aib tersebut. Jelas. Kalau ia berkaitan dengan kemaslahatan, dia menipu, dia ni korupsi, dia ni tidak amanah, maka boleh antum ceritakan aib itu supaya dia tidak melakukan ataupun tidak menjadi korban yang lain, tidak ada yang terkena. Takkan antum nak diamkan diri kan? Orang ini pernah menipu kita jutaan rupiah. Takkan antum diam, biarkan dia dengan orang lain. Takut orang itu pun tertipu. Dalam Islam kata boleh antum sampaikan kepada orang tentang sifat dia tadi. Tapi tidak boleh antum sama sekali menjudge dia. Faham tak? Menghukum dia itu urusan Allah. Nanti balasan dia kalau dia tak bertaubat itu urusan dengan Allah. Tak boleh antum sampai menghina dia, keturunan dia. Tak boleh. Cuma kita membenci perbuatan dia kan. Sama juga seorang sahabat yang di zaman Nabi SAW, dia minum khamar. Nah, minum khamar ini personal apa tidak? Pribadi atau tidak? Urusan pribadi. Kecuali dia minum khamar ganggu orang lain. Paham tak? Itu jadi masalah besar. Kalau dia minum khamar di rumah, tidak menjadi masalah, itu aib dia. Tapi kalau dia pergi lapor kepada kita, saya ini memang minum khamar, maka dalam Islam ditegakkan hukumnya. Faham dong? Yakni disebat apa bahasa sini? Yes, disambuk. Maka sahabat ini pun mengaku depan Nabi, ya Rasulullah, aku minum arak malam tadi. Langsung Nabi pun kata, nah kalau dah kita mengaku dosa di depan orang, maka harus dihukum. Nah, itulah Islam. Kalau kita menutupinya, tidak akan dihukum. Faham dong? Itu bersifat pribadi. Baik, sekarang dilapor, dia pun terang-terangan mengaku minum khamar, langsung Nabi pun cambuk dia sekali. Terus esok hari pun dia buat. Lusa pun dia buat yang sama. Maka Nabi pun terus tegakkan hukum, dipukul sampai sahabat itu menghina orang tersebut. Nabi sahabat itu kata apa? Orang ni memang terlaknat, masuk neraka jahannam. Langsung Nabi pun tegur, wahai fulan, jangan engkau melaknat dia. Dia ini sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, cuma dia kalah dengan hawa nafsunya. Jadi bukan salah dia, memang dia kalah dengan hawa nafsu. Bukan tugas engkau yang mengatakan dia masuk neraka atau syurga. Itu urusan Allah. Maka yang kita benci perbuatannya, bukan individunya. Jelas? Sama Pak? Ya? Jelas Pak ya? Kalau hal itu berkait dengan kemaslahatan orang lain, kan? Akan membawa mudarat, maka boleh kita buka aib tersebut, sampaikan. Contoh, di mahkamah suruh jadi saksi. Takkan antum diam? Orang ini pernah membunuh. Antum diam atau tidak? Harus sampaikan. Faham tak? Tak boleh buka aib orang. Itu dah salah, faham tak? Memang ada waktunya kita sampaikan kepada masyarakat, kepada umum. Ya, tapi bukan semua hal. Kalau itu bersifat pribadi, orang ni nikah lagi, orang ni dia berfoya-foya, itu urusan rumah tangga orang, jangan dicampuri, jangan jaga tepi kain orang lain. Jelas Pak ya? Jelas. Oke. Apa sini? Apa kepo? Oh, jangan menyibuk lah. Kata orang Malaysia, jangan jaga tepi kain orang lain. Jangan sibuk urusan orang lain. Baik, ada pertanyaan lain? Iya, Bu. Sip. Bu dulu. Sekarang ini Pak berebut menjadi informan. Ada? Siapa lah gitu ya. Dia cari tahu tentang kebenaran, nanti dia sampaikan ke kawan-kawannya. Nah, itu kan sebagai pusat informasi, seharusnya dia kan bertanya, tapi dia keep gitu. Yes. Ya, betul. Harus simpan informasi tersebut. Tapi dia sebar. Ini dalam urusan? Oh. Jadi dia
Oh, ada sini. Mana jemaahnya? Mana siapa? Oh, sini tak ada. Tak ada sini. Tak ada ke buat? Ada, tidak boleh disebut nama. Jadi kalau kita Takut aib ya. Disampaikan, ditegur, sudah tegur. orang ini diambil informasi satu ini, Baik, disebar disita kepada si. Apa manfaat dia sebarkan begitu? No, tak dapat apa-apa. kalau saya berprinsip begini, nah terserah ini mau ngomong apa, yang penting jangan beda saya. Nah satu lagi saya mau tanya, apakah kita halal Pak? Misalnya kita menetapkan satu hal, misalnya kita mau rujuk dia kan, bawa ke kepolisian atau apa. Yes. Tapi yang kedua, boleh ini tidak dibawa ke kepolisian atau apa, tapi saya minta duit karena untuk memanage pikiran kan segala macam itu kita butuh waktu juga lah, butuh kesembuhan, menyenangkan sebuah hidup. Terus Kita minta duit aja. minta duit. Duit untuk apa ya? Tebusan. Tebusan supaya tak sebarkan informasi. Maksudnya dari omongan orang-orang itu kan kita merasa bahwa kita Disuap. feel gitu ya. Feel Yes. nggak enak, mau pusingan. Oke. Daripada kok pusing, atau kok kita minta uang ini aja, uang nyaman gitu. Apa pula peras pula nih? Nah maksudnya terus? Kita ngomong, kita menyampaikan. Ya, Terus? itu aja. Gimana hukumnya? Hukumnya, jadi dengar berita, ada berita pada kita tak sampaikan, terus minta duit. Saya kurang paham nih. Macam mana? Itu supaya disampaikan minta duit ya. Daripada misalkan gini Pak, misalkan Masalah apa nih, A? bawa ke polisi ya. Iya, dia saksi suatu kejadian. Oke, terus aku bayar dengan duit, ditutup mulutnya. Nah, gitu maksudnya. Maka kan yang kita ini itu udah satu hati Pak. Pikiran segala macam. Baik, jadi masalahnya dua orang nih, antara berdua nih, A, B. Terus si A nih nak bawa ke polisi, si B kata jangan. Terus si B kata jangan bawa, aku beri duit. Suruh tutup cash. Ini dah macam. Aduh, nggak ada sumpah itu dosa. Apa pula nih? Nah, berdosa jadinya kan. Kalau itu hak harus disampaikan. Kalau itu kebenarannya, ya tak boleh kita berdiam diri. Malah kita mendiam kerana duit tadi, kerana uang itu dah berdosa dunia. Dosa maksudnya maksudnya hubbu dunia itu dah berdosa besar. Gara-gara uang. Tapi kalau itu hak harus sampaikan, tapi tidak disampaikan, itu dah berdosa ya. Ataupun untuk benda ini dia pakai duit untuk kepentingan itu tak ada urusan, tak ada cerita ni itu. Harus pakai duit dan sebagainya, tidak ada. Kalau dia tidak menyukai, dia menghindar. Misalnya saya ini difitnah. Oke, Anda difitnah. Mau lapor ke polisi. Baik, terus dibayar. Karena Anda difitnah itu mau dibayar. Saya mau nuntut dia. Oke, mau nuntut dia kata jangan. Bapak polisi. Iya betul. Udahlah, supaya kamu dan bapak polisi kamu, saya minta uang aja saya bayar supaya. Buat untuk apa ibu nak terima duitnya? Cukup ibu kan? Ibu bersabar dengan urusan itu kan? Difitnah disabar itu lebih besar pahala di sisi Allah. Buat apa minta duitnya? Tak ada urusan. Berdosa lah kita. Anda mintanya imbalan di dunia. Anda tidak ingat imbalan di akhirat. Di akhirat untuk orang yang difitnah, dia bersabar, Allah akan beri ganjaran yang lebih besar daripada duit 1 juta, 2 juta yang ada pada Anda tuh. Tak ada nilainya di sisi Allah. Jelas? Jelas nih? Jelas Bu? Jadi ketika kita difitnah, bersabar. Baiklah, walaupun baiklah tak bawa ke tuntutan. Saya ataupun Anda sampai tahap nih, saya maafkan orang yang fitnah saya. Itu dah lebih besar ganjaran Allah siapkan. Jelas? Jadi Anda bersabar, itu dah satu pahala. Anda maafkan dia, itu lebih besar pahalanya. Dan Anda tidak balasnya, malah Anda berbuat baik kepada orang tu. Itu lebih besar pahala. Kita kan ada tingkatannya, kan? Tahan marah ketika difitnah, itu satu pahala kan? Lepas tahan marah, maafkan. Dah maafkan, tingkatan lebih tinggi lagi. Lepas maafkan, berbuat baik pada orang yang fitnah kita, itu lebih besar. Tak ada urusan dengan duit nih. Saya baru dengar ada pula duit ya.
Nggak usah lah, nggak usah. Ibu dia maksud saya tak perlu duit Anda. Anda fitnah saya, kalau Anda tidak mau maafkan, Anda ada hak. Nanti di akhirat dituntut. Akan ada pengadilan depan Allah. Orang itu akan dituntut. Maka kalau Anda tidak maafkan di dunia, tapi kalau Anda maafkan dia, Allah siapkan ganjaran lebih besar di akhirat. Sip. Gitu kan? Nah, jadi orang antum ada dua pilihan. Maafkan dia ataupun biarkan nuntut di akhirat. Jelas? Jelas, Bu? Jelas, Bu? Oke, mungkin dapat ya, jelas ya? Baik. Ada yang lain? Next, Pak. Mana tadi? Bapak ini tadi. Bapak ada yang angkat tangan? Enggak lupa dah. Baik, yang belakang. Ada yang mau nanya? Ada lagi? Tak ada. Ni sambil nyandar tidur enak ni. Ya. Baik. Ada yang lain? Ada? Tidak ada? Baik, itu sahaja tentang bab tentang cermin seorang saudaranya. Yang terakhir itu tutup. Baik, yang terakhir sini. Seorang mukmin adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya dan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ia menahan diri dan menjaganya. Nah, memperbaikinya ketika memerlukan. Maksudnya di sini kita tidak boleh, ataupun di sini satu lagi hadisnya, siapa yang mencari makan dengan mengorbankan seorang muslim, maka Allah akan memberinya makan dengan api neraka Jahannam. Siapa yang mencari apa sandang ni? Sandang ni apa? Oh, sandang pakaian. Siapa yang mencari pakaian dengan mengorbankan muslim yang lain, maka Allah akan memberikannya pakaian dari neraka Jahannam. Maksudnya di sini, kalau antum mencari makan dengan menghina orang, merendahkan orang, memperlakukan buruk kepada orang lain, di akhirat Allah akan berikan kita makanan dari neraka Jahannam. Antum pun diberi pakaian. Contohnya antum memakai pakaian dengan merendahkan orang, menghinakan orang lain. Maksudnya antum mencari sesuatu dengan menghina orang lain pun antum akan diberi pakaian daripada api neraka Jahannam. Maka hati-hati ketika kita bergibah, mencela, menyakiti hati orang. Faham tak? Kalau bab tentang dosa kita dengan Allah itu selesai dengan taubat nasuha. Anda tinggalkan solat, Anda pernah minum arak, Anda pernah berzina, itu kalau cukup Anda menyesali perbuatan itu, tidak mengulanginya dan Anda taubatan nasuha, maka sudah selesai. Tapi kalau ada masalah dengan manusia lain, itu tidak akan selesai dengan taubat kecuali Anda mendatangi orang tersebut dan minta maaf. Contoh, Anda pernah gibah orang ni, maka gibah dosa ini tidak akan diampuni melainkan orang itu maafkan kita. Ini besar nih dosa nih. Kalau Anda pernah bergosip orang lain, dosanya tidak akan diampuni oleh Allah kecuali Anda minta maaf pada orang yang pernah Anda fitnah, pernah Anda gibahi, pernah Anda berkata yang buruk tentangnya. Hati-hati. Kalau orang itu meninggal macam mana? Orang itu dah meninggal. Sebab apa? Di akhirat dia akan nuntut. Faham tak? Ya Allah, orang ini pernah gibah. Kan? Nah, kalau orang itu dah meninggal macam mana? Maka kita harus, dalam Islam tu harus cari ahli waris dan sampaikan maaf pada ahli warisnya. Tak perlu cerita panjang, cukup sekadar Anda sampaikan maaf. Dulu saya dengan almarhum pernah selisih. Jadi saya tak sempat minta maaf, maka saya sampaikan sekarang. Cukup. Yes, tak perlu cerita masalahnya. Dulu saya pernah berselisih, itu tak? Secara umum, not in detail. Tak perlu detail. Dulu saya pernah cela dia, ini tak perlu buka aib dia. Tak perlu buka apa aib anda. Tak perlu. Cukup sekadar, yes, saya datang untuk minta maaf. Sampaikan maaf saya. Masalah apa? Tidak perlu anda tahu. Biar itu bukan urusan anda. Tugas saya betul. Anda perlu tidak perlu anda tahu. Ini urusan betul. Anda mempunyai hak untuk tidak menceritakan. Kan? Nah, tidak menceritakan, tidak perlu menceritakan aib itu. Tak apa, saya sudah sampaikan. Dia bukan soal dia terima maaf kita ke tidak. Faham tu?
Tugas dia cuma menerima apa tidak. Faham tak? Dia dengar ataupun kita datang pada dia, sampaikan apa tidak. Kalau dah sampaikan dia tak mau terima, itu cerita yang lain. Misalnya orang masih hidup. Masih hidup, baik. Apakah boleh saya sebutkan gibah saya apa Buati ini atau saya minta maaf langsung? Minta maaf langsung. Dan beliau kan pasti tahu apa masalah. Ataupun saya dulu pernah menyampaikan sesuatu yang tak bagus tentang anak, gitu tak? Tak perlu sebutkan apa detail. Nanti makin sakit hati pula dia kan. Dulu ni saya kata kamu ni lah orang yang mulutnya celup, contohlah, tak perlu sebut semua itu. Cukup sekadar saya pernah menyampaikan perkara yang mungkin anda tidak sukai depan orang. Saya minta maaf. Itu tak? Udah. Begitu. Ya. Bersambung ceritanya. Macam mana boleh sambung dengan muslimat pula ni? Ya. Ya. Belum cukup. Satu, minta maaf pada ahli waris. Kalau tidak, kita bersedekah atas namanya. Ini bukan boleh menghilangkan nanti di akhirat. Cuma ini tujuannya untuk mengurangkan dosa anda tadi, mengurangkan. Kalau utang piutang kan masalah lain. Baik. Terus meninggal. Yang berhutang ini tidak bisa membayar kepada yang menghutangkan. Terus? Lalu yang berhutangnya ini dia punya warisan, tapi yang berhutang ini terkait dengan warisannya membilangkan bahwa berujung saya berhutang, tapi dia tidak mampu membayar. Maka dalam persoalan kalimat ini mengumpulkan masalahnya tidak normal atau tidak dosa. Jadi 3 orang, A, B, C. Si A bantu si B untuk jadi jamin gitu, bukan? Bukan, maksudnya Si A dan si B yang berhutang ini kepada yang meminjamkan ini, yang meminjamkan sudah diambil menghutang. yang meminjamkan dan meninggal. Jadi hutang tetap hutang, bayarlah. Tapi dia menjelaskan bahwa saya tidak mampu kepada warisan. Tidak mampu kepada ahli warisnya. Dan yang hutang ini miskin terus. Miskin terus keadaannya. Kalau itu keadaannya maka tidak menjadi masalah. Dia boleh minta penangguhan dan sebagainya. Walaupun orang dah meninggal, itu terserah pada ahli waris sekarang ni. Kalau ahli waris mau tetap menuntut pun boleh, ataupun dia merasa baik itu serah ayah saya tidak tahu pun tidak menjadi masalah. Dia tak mampu bayar. Baik, terus ahli warisnya terima atau tidak? Baik, kalau tidak mampu maka di sini tergantung pada ahli waris, sama ada dia nak buat apa, dia nak halalkan ataupun tidak. Bergantung pada ahli waris sekarang. Apapun yang kalau dia tetap menuntut pun beri waktu. Dalam Islam tu kalau seorang tidak mampu, memang benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, kita boleh beri tempoh. Jadi tetap hutang. Tetap hutang, harus bayar. Walaupun sedikit atau bagaimana. Tetap harus dibayar. Kecuali ahli waris kata, saya tidak tahu. Jadi saya terserah apa-apa lah. Kalau tidak bayar pun tidak mengapa. Dah. Benda itu. Ikhlaskan jadinya. Dan bergantung pada ahli waris. Ahli waris. Sip? Okey. Iya, sekali lagi. Satu lagi. Misal kita berhutang nih 100.000 di tahun berapa? 100.000 di tahun berapa? Atau kita teman kita sudah meninggal. Baik. Terus kita mau bayar. Kita bayar itu senilai uang yang kita utang pertama atau ikut kurs yang berlaku sekarang. Maksudnya di convert ke zaman sekarang. Mana yang kita pakai pertama 1.000 nantinya atau kita
100.000 lah. Nak tukar ke convert kemana pula? Maksudnya 100.000 zaman 80-an dan 100.000 zaman sekarang. Tak perlulah sampai detail begitu sekali antum. Kalau antum pernah pinjam 100.000 zaman dulu, sekarang 100.000 lah, itulah nilainya. Yes, itu ya, tak usah. Jadi tak perlu antum mikir panjangnya kan. Nah, ya. Jadi disedekahkan sahaja kalau tidak ada ahli warisnya. Sedekah atas nama orang yang pernah meminjamkan. Kalau orang itu tidak ada, kita sedekahkan masjid kepada anak yatim, siapa-siapa lah, atas nama si yang pernah minjamkan pada kita. Sip? Udah semuanya? Siap ya? Itu saja, insyaallah kita akan sambung lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.